Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari dan tetap semangat ibadah puasanya. Nah, di kesempatan kali ini, aku akan membahas seputar dunia perkuliahan, pembelajaran di kuliah, dan tips gimana sih cara belajar yang efektif sewaktu kuliah, bersama seorang wisudawan terbaik non-akademik Fakultas Sastra dari Universitas Negeri Malang. Beliau bernama lengkap Nuha Mariatul Kiptia SPD, jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra, lulusan 2021, asal dari Pakis Malang, dan kemarin menjadi wisudawan terbaik non-akademik, tepatnya wisudawan ke-105 dengan IPK yang sangat menakjubkan teman-teman, yaitu 3,95. Masya Allah, selisih 0,05 lagi ya untuk menuju IPK sempurna. Nah, kita akan mengulik nih dari beliau gimana sih caranya belajar yang efektif sehingga bisa mendapat IPK seperti itu. Nah, siapa sih ya mahasiswa yang nggak pengen punya IPK gede? Nah, jadi kita akan bahas di sini. Silakan kalian simak tips-tipsnya, oke? Sebentar ya, aku invite dulu Bu Nuhanya. Oh ya, sedikit cerita. Jadi aku ini ketemu dengan Bu Nuha itu sewaktu kita KPL. Jadi kita satu tempat di KPL pas praktek ngajar. Gitu. Jadi di sana deh aku kenal dengan beliau. Bentar ya. Assalamualaikum Bu Nuha. Assalamualaikum Bu Nafis. Waalaikumsalam. Bu Nuha gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Bu Nafis bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. 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 Semoga semua kita, Bu Nafis dan teman-teman yang hadir dan yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Oh ya, BTW Bu Nuha sekarang apa nih ke rutinitasnya sehari-hari selepas wisuda? Alhamdulillah. Selepas wisuda ya. Selepas wisuda masih berstatus sebagai anak Umi dan Abi. Oh, belum, jadi ya status anak mertua ya? belum. Ya doanya saja. Kesibukannya alhamdulillah sekarang sedang berwira swasta, membuka jasa penerjemahan. Bisa dikunjungi ya. Oh, Bu, apa namanya? Di Nuha Translation. Nuha Translation. Nah kok ini ya, apa namanya? Promosi ya. Oh, nanti aku tulisannya di bawah ini ya teman-teman. Itu berarti monggo. Dari Indonesia, Arab Indonesia ya Bu ya? Nggih, leres. Itu teman-teman yang butuh jasa translator. Benar itu disebutnya? Yeah. Nah, jasa translator. Dari Arab Indonesia ataupun sebaliknya bisa ke IG di bawah ini. Oke. Oh iya, Bu Nuha. Makasih. Pengetahuan aku, Bu Nuha kan kemarin pasti sudah 105 menjadi wisudawan terbaik nih non-akademik dengan IPK yang sangat fantastis, hampir sempurna, selisih 0,05 aja untuk mencapai perfect, yaitu dengan IPK 3,95. Masya Allah. Aku sebelumnya mengucapkan selamat ya Bu, barakallah, semoga ilmunya berkah dan kedepannya bisa lebih menebar manfaat untuk sesama. Amin, amin. Wa iyyakum. Wa iyyakum Bu Iis. Ya. Aku nggak bisa. Sebelumnya bagaimana? Aku nggak bisa bahasa Arab, bisanya cuma naam, la, alhamdulillah. Wah, Bu Iis. Loh, ya. Lagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dulu juga gitu. Bu Iis nih. Sebelumnya sebenarnya saya sungkan beneran teman-teman di sini. Seharusnya Bu Iis yang mengisi di YouTube saya ya. Sosok inspiratif seperti Bu Iis ini yang benar-benar dibutuhkan dan kita butuhkan. Emang orang selalu down to earth teman-teman.
Iya. Saya tunggu-tunggu apa namanya? Kok setiap buka IG gitu, apa namanya? Wah, Bu Iis ini berkarya apa lagi nih? Ya, ditunggu-tunggu nih ya pasti sama teman-teman nih, sama kita semua. Iya, Bu. Jadi saya meyakini apa yang telah tercapai, apa yang kita capai, apa ya? Sebagian besar itu bukan dari kita, dari apa yang kita kerjakan sendiri gitu. Tapi malah lebih banyak doa dan restu orang tua dan orang-orang yang menyayangi kita lah yang mengantarkan kita terhadap apa yang kita capai. Begitu ya, Bu Iis. Allah, Iya, sudah iya gitu. pinter, rendah hati, baik hati. Bagaimana pencitraannya? Ya, di sini apa namanya? Sama-sama kita niatkan buat tahadus bin nikmah saja gitu. Semoga apa yang nanti kita bahas ada manfaatnya untuk kita semua. Oh, Saya di sini juga belajar, saya belajar sama Bu Iis. Oh, bagaimana sih cara saya belajar nih sama Bu Nuha. Kebalik. Sama-sama belajar gitu ya. Iya, begitu Bu Iis kurang lebih. Oke, Bu Nuha, biar nggak lama-lama lagi, aku yakin pasti teman-teman sudah penasaran dengan topik yang akan kita bahas pagi hari ini. Mungkin di awal Bu Nuha bisa sharing-sharing ini apa sih kayak bedanya belajar waktu sekolah dan juga kuliah? Pastinya kan ada suatu perbedaan. Nah, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman perbedaannya tuh gimana? Monggo, Bu. Ya, baik. Langsung saja ya. Perbedaan ketika sekolah dan saat kuliah. Yang pastinya sebelum pandemi, ya, Bung ya. Iya, kita bahas flashback. Iya ya. Kalau ketika sekolah ya, mungkin dari jenjang sekolah dasar atau sekolah menengah pertama maupun SMA, ya mohon maaf saya belum pernah merasakan SMA ya. Saya merasakannya tuh KMI. KMI. Jadi KMI itu Kuliatul Mu'allimat Al-Islamiyah. Kalau dulu di bahasa pondok itu persemaian guru-guru gitu ya. Persemaian guru-guru. Tapi jadi sama SMA ya berarti? Nggih, leres. Setara sama SMA, tapi setara sama SMA. Nah, itu kan menurut saya ya namanya juga sama proses apa ya berkembang ngoten Bu ya. Dari SD, SMP dengan karakteristik yang kita miliki itu kan cara belajarnya itu seperti ini masih individu gitu ya, masih ya sudah tanggung jawab sendiri gitu meskipun ada pelajaran yang mungkin dilaksanakan secara berkelompok. Nah, tapi kalau di kuliah teman-teman kita lebih dituntut untuk bisa menjalin teamwork. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain seperti itu ya dalam presentasi utamanya Bu ya. Kan membuat makalah. Oh, bagaimana pembagiannya? Seandainya bab 1 2 aku, bab 3 4 Bu Is atau dan sebagainya seperti itu ya. Saya melihatnya memang kalau kuliah itu sudah diarahkan untuk menjalin teamwork itu ke masa depan seperti itu. Nah, kalau sekolah itu lebih ke pribadi kita masing-masing gitu. Kalau saya melihatnya dari situ gitu Bu Iis. Terus kalau menurut Bu Iis bagaimana Bu Iis? Sama sih Bu, kalau dari pembelajaran mungkin kalau waktu kita SMA atau aliyah. Aku mau nanya dulu Bu, yang tadi Bu Nuha itu apakah itu sama kayak aliyah apa enggak? Oh ya, sama. Mungkin sama. Ya. Nggih, tapi kan istilahnya beda-beda. Itu kalau di pondok kan kenapa kok Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah atau kenapa kok Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah? Karena diharapkan lulusan dari pondok bisa mengamalkan ilmunya dan menjadi guru ngoten istilahnya ya. Mengamalkan
begitu mengamalkan dan bisa menjadi guru. Guru bukan hanya dalam arti mengajar anak didik, tidak, tapi juga ya mendidik diri sendiri utamanya dan juga anak-anak di hari esok. Gitu. Kita lanjut ya Bu. Kalau menurut aku pribadi. Kata saja ya Bu Is ya. Saya sungkan saya sama sosok inspiratif kayak Bu Is gitu. Inspiratif dari mana? Ya Allah. Ya Allah. Gitu Bu Is. Kalau menurut aku perbedaannya itu sama ya kayak Bu Nuha. Mungkin kalau di cara belajar di sekolah itu kita lebih dituntun sama guru nggak sih? Benar-benar betul sama guru harus seperti ini dan kebanyakan emang tugasnya itu bersifat individu, jadi kita selesaikan sendiri dan nggak banyak tugas seperti presentasi. Tapi ketika kuliah kita nggak lagi nih dituntun satu persatu sama dosen, jadi kita harus bisa mandiri membawa diri kita, mencari teman untuk belajar bareng, harus lebih aktif sendiri, punya inisiatif untuk belajar di kelas. Jadi betul, melatih dan mengasah inisiatif ya Bu ya. Ya benar, melatih kemandirian dan juga harus belajar apa sih kayak ngomong kali ya, kan soalnya presentasinya kan lebih banyak pas kuliah dari sekolah. Nah itu yang melatih keberanian bicara depan umum. Iya betul. Itu sih teman-teman ya. Sedikit gambaran perbedaan antara belajar di sekolah dan juga di kuliah. Oh iya, Bu Nuha. Bu Nuha ini kan Masya Allah sekali ya Bu Nuha ya, mencapai IPK yang sebesar itu. Pastinya kan itu butuh perjuangan gitu, butuh gimana sih caranya membagi waktu, apalagi Bu Nuha ini kan pas kuliah Bu Nuha mondok juga apa enggak? Oh, nah itu pinginnya tuh mondok, tapi apa namanya ini berkesempatan untuk mondok di rumah dulu gitu. Iya, jadi di rumah ngonten Bu. Iya, pastinya kalau di rumah kan beda ya sama anak kos gitu. Kalau di rumah kita harus bantu orang tua, harus ikut dengan pekerjaan orang tua di rumah. Nah, gimana sih Bu Nuha cara Bu Nuha membagi waktu belajar nih? Biar kita bisa belajar dengan secara efektif. Ya. Monggo Bu. Baik, Bismillah mencoba menjawab nih. Cara membagi waktu belajar gitu ya. Karena saya berkesempatan dan ditakdirkan oleh Allah untuk belajar di rumah utamanya kepada kepada umi dan abi saya, dan juga membagi waktu untuk di kampus. Yang pertama pastinya jika jam kuliah, kuliah, tapi sepulangnya melaksanakan kewajiban sebisanya dulu. Seperti entah itu bersih-bersih rumah ya, entah itu cuci-cuci piring, terlihatnya sepele, tapi kalau ya tidak dilatih atau tidak sebisa-bisanya gimana kan. Terus kalau untuk belajar pribadi ya, untuk mempersiapkan kuliah itu biasanya saya cicil habis maghrib. Jadi habis maghrib itu saya lihat apa sih tadi saya hari Senin. Apa sih hari Senin ini tadi belajarnya di kampus gitu ya. Saya lihat lagi. Kemudian mempersiapkan untuk hari esok, hari Selasa apa tugasnya. Seandainya belum tugas ya, biasanya pelajarannya apa dulu. Seandainya pelajaran ABC. Nah, saya lihat dari ABC itu terakhir pembahasannya apa, kemudian PR-nya apa. Nah, kalau ada PR, saya kerjakan setelah Isya gitu ya. Setelah Isya. Sudah, jadi seperti itu. Habis maghrib itu dilihat apa yang sudah dipelajari dan juga untuk hari esok itu apa. Terus habis Isya itu langsung eksekusinya gitu ya, istilahnya eksekusinya. Apa yang tugas apa, habis itu mempersiapkan pembahasan besok seperti itu. Nah, di sini juga tidak bisa dipungkiri, kita hidup juga bermasyarakat. Kita harus mungkin kalau di lingkungan saya ya Bu Is ya, ada dibaan, ada tahlil seperti itu, ya sudah
diikuti gitu, sebisanya diikuti. Habis itu melaksanakan kewajiban sebagai tolibah atau mahasiswa atau pelajar gitu. Mungkin seperti itu, Bu Is. Masya Allah. Salah satu gini ya tips dari Bu Nuha. Kalau misalkan bagi yang anak rumahan bisa mengerjakannya selepas waktu maghrib atau selepas membantu orang tua gitu ya Bu ya. Betul. Kalau ini Bu, caranya belajar yang efektif itu gimana sih Bu? Sewaktu pembelajaran di kelas nih, gimana sih cara biar kita tuh bisa cepat paham sama materi yang diterangkan sama dosen? Yeah. Kalau menurut saya itu sebagian besar, hampir 99, kalau menurut saya ya, 99% ilmu yang disampaikan oleh dosen di kelas, nah, itu tuh pasti sangat bermanfaat, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tapi juga kedepannya itu bermanfaat gitu. Maksudnya apa? Pasti dosen sebelum mengajar itu mempersiapkan. Nah, persiapan dosen ya itu menurut saya sebagaimanapun persiapannya itu sudah benar-benar wow gitu loh. Wow. Jadi pasti apa yang disampaikan di kelas, nah atau sekarang kalau pandemi gini kan di Zoom itu benar-benar ya yang apa ya, bermanfaat gitu loh. Apalagi untuk persiapan mungkin ya, persiapan ujian. Memang kita belajar bukan untuk ujian, tapi ujian itu untuk kita belajar. Oh, kurang saya di sini. Oh, salah saya di sini, seperti itu. Tapi ya itu saran untuk teman-teman, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan selama kita belajar dengan guru kita, itu adalah pendidikan. Jadi mohon, soalnya juga lihat apa ya, murid-murid saya dulu itu terkadang tuh kurang memperhatikan ketika gurunya itu menyampaikan. Padahal kunci ilmunya itu ya ada di situ gitu loh. Gitu Bu Is menurut saya. Jadi kalau jadi ketika pelajaran berlangsung sebisa mungkin mengikuti, karena yaitu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu pendidikan yang benar-benar bermanfaat. Gitu. Kalau gini Bu, selama pembelajaran di kelas nih, Bu Nuha pernah nggak sih kayak mungkin ada beberapa bagian yang Bu Nuha kurang paham. Nah, ketika ada di posisi tersebut, apa yang Bu Nuha lakukan nih sewaktu jadi mahasiswa? Pertamanya saya tulis dulu pertanyaannya. Nah, saya tunggu sampai dosennya selesai menerangkan terlebih dahulu. Barangkali pertanyaan saya itu dijawab, ada jawabannya ketika di akhir penjelasan dari dosen, seperti itu. Kalau kita belum menemukan jawabannya, ya pas akhir itu saya tanyakan, seperti itu Bu. Kalau memang belum apa ya, mungkin malu nggak Tanvi ya, mungkin malu, teman-teman malu nih, nah bisa PC gitu, dengan di waktu-waktu sekiranya dosen itu sedang istirahat. Maksudnya apa? Maksudnya kayak agak santai gitu loh. Nggih Bu Is nggih. Kalau Bu Is dulu gimana? Beneran Bu Is ini inspiratif teman-teman. Gimana kalau Bu Is dulu ketika kuliah? Iya Bu, kalau sama sih Bu, kalau waktu kuliah kalau ada yang nggak paham, kita nanya sama dosen. Kalaupun itu waktunya cukup ya, kalaupun nggak cukup, alternatifnya kalau aku sih biasanya aku nanya dulu nih ke temen yang lebih paham. Nah ketika itu habis belajar tuh ya, misalkan ada beberapa yang nggak paham tuh biasanya kita ngumpul di satu tempat, kita bahas lagi nih apa yang tadi dibahas sama dosen sebelumnya. Seru banget. Iya. Kan gitu kok di jurusan tuh. Terus habis itu kalau misalkan masih belum paham, barulah biasanya tuh ada salah satu kayak yang beranikan diri untuk nanya ke dosen, terus kita bahas lagi. Gitu sih Bu. Oh iya. Sip banget ya. Ya kadang juga langsung tanya dosen, juga kita diskusi sama teman dulu. Ya kita lihat biasanya tuh lihat ininya ya Bu ya,
kayak pertanyaannya tuh bagaimana, ngoten Bu ya biasanya. Gini Bu Nuha, kan menjadi mahasiswa nih Bu ya, tentunya kan penting bagi kita untuk gimana sih cara kita ini membawa diri saat perkuliahan. Nah, gimana sih Bu atau Bu Nuha punya tips nggak gimana sih agar kita tuh jadi mahasiswa yang apa ya istilahnya tuh kayak disukai dosen dalam artian pribadi kita yang disukai sama dosen gitu, sehingga dosen tuh bisa senang buat menerima kehadiran kita di kelas. Mungkin Bu Nuha ada tipsnya, monggo Bu bisa di-share. Ya, ya. Jadi saya mulai dari nasihat Umi sama Abi saya ya, yang selalu ditanamkan kepada saya itu mulailah dengan niat. Ya, nenek saya juga seperti itu. Mulailah dengan niat. Apapun tuh jangan lupa untuk memperbarui niat. Guru saya punya Dewi itu juga dimulai dari niat. Kamu niat thalabul ilmi, mencari ilmu itu untuk apa? Gitu. Terus seandainya kamu mau melakukan sesuatu, itu niatkan untuk apa? Kalau di pondok dulu juga seperti itu. Niatkan semua itu lillahi ta'ala. Meskipun dalam pelaksanaannya nggak jarang ya Bu ya, kita juga merasa kesulitan. Saya niat lillahi ta'ala, mau ke masjid lillahi ta'ala, subuh-subuh. Ternyata ada tetangga di depan lewat, ya Allah Nuha kok rajin sekali wis. Langsung melayang, nah gitu gimana gitu ya. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin memulainya itu dari niat gitu Bu. Nah, kalau niat sudah kita pegang dengan baik, nah nanti tinggal berjalan. Nah, ketika kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu gitu ya, dalam memahami apa yang disampaikan oleh dosen, dalam menyerap atau berusaha gitu loh, berusaha memahami apa yang disampaikan dosen, itu pasti dengan sendirinya dosen itu merasa, oh arek iki tenanan, oh anak ini beneran mencari ilmu gitu. Kan terkadang Bu ya ada yang memang bersungguh-sungguh tapi niatnya mohon maaf mungkin untuk caper gitu, atau tadi kayak bertanya untuk oh bisa nambah nilai gitu. Nah itu tuh sebenarnya diri kita, dari hati kita yang terdalam, hati kecil kita itu kan merasa oh aku ini beneran mau tanya gitu loh, bukan untuk cari muka. Itu tuh pasti kita sudah ada perasaan seperti itu. Jadi begitu Bu, dimulai saja dari niat dan ya sudah jadi diri sendiri saja. Insya Allah mengikuti yang lainnya itu. Insya Allah. Jadi niatnya harus kuat tuh di awal ya Bu ya. Terus di kelas jangan lupa benar-benar perhatiin apa yang dosen terangin. Karena dengan itu dosen akan ngerasa oh anak ini nih respect nih ke dosennya, mau merhatiin dengan sungguh-sungguh. Nah dari situlah akhirnya dosen tuh pasti bisa kok ngebedain mana sih anak-anak yang respect, mana anak-anak yang kurang perhatian ketika beliau mengajar. Gitu ya teman-teman. Salah satu tipsnya. Oke, Bu Nuha, pertanyaan terakhir nih dari aku Bu. Yang waktu kuliah itu aku sering nih menemukan statement yang bilang kayak IPK itu bisa jadi nggak penting, tapi ada yang bilang IPK itu sangat penting. Nah, kalau menurut Bu Nuha sendiri, penting nggak sih IPK kita berusaha meraih IPK yang besar itu? Dan apa sih keuntungannya ketika kita mempunyai IPK yang bisa dikatakan besar atau istilahnya cum laude ya di atas 3,5? Monggo Bu. Ya, terima kasih. Bismillah, saya mencoba jawab sebisa saya, ya. Kalau menurut saya penting nggak penting? Kenapa? Ya kembali lagi seperti yang di awal, kembali ke niat kita belajar untuk apa, itu dulu. Nah, kalau seandainya IPK tinggi, tapi niat dan proses kita untuk mencapainya itu kurang barokah atau seandainya kurang diridhoi, ngoten Bu ya. Entah itu dari nyuntuh ataukah bagaimana gitu. Kalau menurut saya itu kurang gitu.
Jadi selain Anda bisa mencapai itu, bagaimana proses Anda untuk mencapai itu, seperti itu. Kalau seandainya juga kadang tuh kan ada Bu Is ya, IPK-nya biasa-biasa saja gitu, tapi dia memiliki kebermanfaatan yang lebih luas kepada masyarakatnya. Masya Allah, alangkah baiknya. Nah, lebih baik juga jika memiliki IPK yang tinggi, kemudian kebermanfaatannya kepada masyarakat itu juga lebih luas. Ya, seperti yang kita pelajari bersama dan kita dengar biasanya kan khairukum atau asanukum, itu kan ya Pak, sebaik-baik kamu, itu kan yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Meskipun Bu ya, dalam pelaksanaannya pasti kita jatuh bangun, kita berusaha bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Terkadang pun kita sudah berusaha seperti itu, Allah aku pinter, tapi gak bermanfaat. Padahal mereka masih mengetahui secuil dari apa yang kita usahakan gitu. Ya balik lagi ke awal, niatnya seperti apa gitu. Jadi ya berusaha ya Bu ya. Iya, berusaha ngapain gitu. Gitu Bu Is. Apakah gitu ya. Mohon maaf ya, kadang tuh kalau ingin menyampaikan itu kadang juga tidak bisa dipungkiri ya, deg-degan gitu kan sama sosok inspiratif. Aku pun masih gitu. Nah, masih juga melatih public speaking. Nah, dengan cara seperti ini kan kita sudah termasuk melatih itu kan public speaking kita. Iya, betul. Iya, Bu Nuha. Gini Bu, terakhir nih Bu, mungkin Bu Nuha punya pesan ataupun kalimat motivasi buat teman-teman yang lagi menonton nih video ini biar bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya. Kalau bisa dalam bahasa Arab nggak apa-apa Bu, nanti dikasih terjemahannya juga. Oh, baik. Biar beda dari yang lain nih sesi kita hari ini. Aduh. Jadi gini teman-teman, ya saya usini wa iyakum. Saya menasehati diri saya sendiri dan saya mengingatkan teman-teman semuanya. Nah, jadi dalam Al-Quran kan Allah sudah berfirman, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang-orang yang berilmu itu masih ada yang maha ilmu, yaitu Allah sendiri. Jadi ketika kita tolabul ilmi, ketika kita mencari ilmu, ya diusahakan sebisa mungkin ya kita menempatkan diri itu untuk menjadi ya pencari ilmu. Nah, kita mengibaratkan seperti botol kosong seperti itu Bu. Kalau botol kosong, kalau seandainya botol kosong tersebut diisi air, kan akan bertambah. Beda lagi kalau botol tersebut itu ada isinya, dimasukin air bagaimanapun juga itu kan akan keluar seperti itu, akan amber gitu Bu, nggak masuk seperti itu. Terus ini dari guru saya punya Dewi itu kudu hati-hati, harus berhati-hati. Sak bejo-bejane uang luwe bejo wong sing eling lan waspada. Kalau bahasa Indonesianya itu seberuntungnya orang itu orang yang ingat dan juga waspada. Jadi nahtadir anfusana, kita berhati-hati dengan diri kita. Semoga apa yang kita niatkan diridhoi oleh Allah dan setiap proses yang kita jalankan juga diridhoi oleh Allah. Meski terkadang dalam proses tersebut kita menemukan banyak kendala, kadang juga ada ya beberapa itu yang mungkin kurang pas sebenarnya di hati kita, tapi kita niatkan bismillah, semoga mendapat ridho Allah. Seperti itu Bu Is. Ibu coba dong Bu sekalimat ngomong bahasa Arab Bu. Apa gitu? Kalimat apa gitu buat teman-teman yang lagi nonton nih?
Ntar di akhir kasih Oh, juga artinya ya Bu ya. oh, baik. Insya Allah. Jadi gini, saya ingat salah satu pelajaran favorit saya di pondok, pelajaran mahfudot. Akhi lantana lal ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Saudaraku, dalam mencari ilmu kita tuh butuh 6 perkara. Yang pertama itu dzaka'un, kecerdasan. Wahirsun, dan ketamakan dalam mencari ilmu. Wajtihadun, dan bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Wadirhamun, pastinya kita membutuhkan biaya untuk mencari ilmu. Wasuhbatu ustadin, dan kita dekat dengan guru. Watulu zamanin, dan juga waktu yang panjang. Kita tidak bisa satu detik. Mungkin bisa juga belajar cuma 1 detik. Ada ya Bu ya, yang belajar 1 kali baca langsung ingat. Tapi kita tidak bisa menjamin apakah akan terus mengingatnya dan juga akankah bisa kita terus beristiqomah seperti itu Bu. Seperti itu. Ya Allah. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Is. Bu, beneran saya masih sungkan. Sebenarnya sungkan gitu loh Bu. Saya yang sungkan ini. Lagi Terima kasih bersama lulusan terbaik non akademik, Masya Allah. Enggak Bu. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Amin. Dan semoga Bu Is juga berkenan nanti mengisi di YouTube saya. Insya Allah. Beneran teman-teman, saya nggak waleh nggak bosen bilang kalau Bu Is ini memang sosok yang inspiratif. Enggak teman-teman. Teman-teman, kita pertama kali ketemu gara-gara KPL ya Bu ya, buat teman-teman. Iya ya Allah, iya. Pertama kali ketemu Bu Is tuh, Masya Allah, rajin banget. Apa ya Allah. Jauh lebih rajin daripada saya. Rajin, disiplin, mantul. Amin aja, amin. Jadi doa. Amin. Ya, terima kasih banyak ya Bu sudah berkenan sharing-sharing di YouTube aku. Semoga kedepannya Bu Nuha bisa lebih sukses, lebih lancar usahanya, lancarkan semuanya. Amin. Semoga puasanya berkah, semoga semua amalan selama puasa diterima oleh Allah. Amin. Mumpung ini lagi dekat Lebaran, aku juga mohon maaf dan batin ya Bu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi nih. Mungkin Amin. Mungkin ketemu aku ke Malang lagi atau kita ketemu di tempat yang lain. Semoga bisa secara offline. Amin. Ya rabbal alamin. Wa iyyakum, terima kasih juga buat Bu Is dan semoga doa-doa baik kembali ke Bu Is juga dan juga teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman jika banyak salah kata dan mungkin perilaku yang kurang berkenan di hati Bu Is dan juga teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah sangat bermanfaat Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Oke. Teman-teman, karena sudah berakhir, aku tutup dengan salam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Aku juga mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan atau di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.